Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan kisah seram dan mari langsung saja kita mulai ceritanya. Namaku Kalina. Umurku 16 tahun. Aku tinggal di daerah pesisir. Ayahku seorang nelayan dan rata-rata mata pencaharian warga di daerahku memang nelayan. Sedangkan kaum wanitanya sebagian ada yang bekerja di pasar, memasarkan ikan, serta produk UMKM warga seperti terasi udang, ikan asin, kerupuk olahan dari ikan, dan yang menjadi primadonanya, bahkan menjadi makanan khas daerahku adalah olahan keripik belalang. Ya, keripik belalang saat ini memang menjadi makanan yang banyak diminati oleh pecinta kuliner. Banyaknya kebun jati di daerahku membuat habitat belalang jati begitu melimpah. Tempat tinggalku adalah daerah pesisir selatan yang memiliki topografi wilayah yang berbukit-bukit dengan ketinggian berkisar 0 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Maka dari itu, oleh pemerintah setempat, bukit-bukit itu dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan pohon jati. Rumah produksi keripik belalang berada di rumah Bulurah, karena ide cemilan keripik belalang itu sendiri tercetus dari Bulurah. Sudah ada belasan karyawan yang dilatih dan dipekerjakan di sana. Mulai dari proses pencucian, penggorengan hingga pengemasan. Pemasarannya pun tidak hanya di pasar-pasar ataupun di toko oleh-oleh, tapi juga secara online. Jadi pemesanannya banyak dari luar daerah. Belalang-belalang itu sendiri Bulurah dapatkan dari para pencari belalang yang memang mereka jual langsung ke Bulurah dengan harga Rp15.000 per 1 kilonya. Kalau sedang mujur, sekali jalan mereka bisa mendapatkan 10 kilo belalang jati. Biasanya mereka, para pencari belalang, berangkat dari rumah jam 1 siang. Mereka naik bukit hingga jam 4 sore. Mereka sudah turun dan langsung menjual hasil tangkapan mereka ke Bulurah. Suatu hari saat aku dan ibuku bersantai di rumah, datang Bulia, tetangga kami. Dia begitu bersemangat untuk mengajak kami untuk mencari belalang jati besok pagi. Karena Bulurah sedang butuh pasokan belalang jati dengan jumlah yang sangat banyak untuk dikirim ke luar kota dan ke luar negeri. Bahkan Bulurah akan membeli dengan harga Rp25.000 per kilonya. Maka tak ayal membuat para warga pun antusias untuk mencari belalang. Kita besok berangkatnya pagi ya Bu, kata Bulia penuh semangat. Kalina juga bisa ikut besok, kan masih libur semester, ujar Bulia lagi. Aku hanya tersenyum sambil menoleh ke ibuku. Sebenarnya aku pun juga ingin naik bukit, karena selama libur semester aku hanya diam di rumah. Ingin sekali rasanya refreshing. Aduh, kalau Kalina ikut siapa yang mau jaga si Ian? Ian adalah adikku yang baru berumur 4 tahun. Diajak saja Bu, gak apa-apa. Besok Rena dan Yuki juga ikut kok. Mendengar Rena juga ikut, aku rasanya tambah semangat ingin ikut juga. Rena adalah anak Bulia yang kebetulan teman satu sekolahku, dan Yuki adalah adik Rena yang baru berusia 5 tahun. Ibu agaknya masih menimbang ucapan Bulia. Ayolah Bu, sekalian besok bawa bekal sambil piknik di sana, ujar Bulia sambil terkekeh dan akhirnya ibu pun menyetujui. Jangan ditanya bagaimana perasaanku, sudah pasti aku sangat bahagia dan tak sabar menunggu hari esok. Keesokan harinya, aku dan ibuku sudah siap. Kami membawa peralatan untuk menangkap belalang, serta membawa karung beras 5 kiloan 3 biji untuk wadah hasil tangkapan kita nanti. Siapa tahu sedang mujur dan akan terisi penuh karung-karung itu. Tak lupa kami juga membawa bekal makanan dan juga minuman berupa air mineral 2 botol besar, serta tak lupa membawa tikar. Aku membayangkan betapa serunya nanti. Henti-hentinya aku lihat tingkah adikku yang sangat lucu dan menggemaskan itu dengan topi bundarnya. Setelah jam 9 kami pun berangkat. Ada sekitar 15 orang yang ikut rombongan kami. Dengan mengendarai motor kami pun berangkat bersama-sama menuju bukit yang jauhnya sekitar 500 meter dari rumah. Aku dan adikku dibonceng motor oleh ibuku. Setelah sampai di kaki bukit, kami pun berhenti.
Di sana ada pos penjaga, ada sekitar 5 orang yang ada di pos itu. Bagaimanapun kami tetap harus izin untuk naik ke bukit untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi kita nanti di sana dan kita semua dihitung berapa jumlah semua orang yang ikut naik. Motor kami pun dititipkan di sana. Ternyata memang sudah banyak warga yang naik ke bukit. Dilihat dari jumlah motor yang terparkir di pos penjaga. Bagaimana ini? Sepertinya kita kurang pagi, jadi keduluan deh sama mereka, ujar Pak Nur Salim. Dia adalah ketua rombongan kami. Bagaimana tidak? Bagaikan sayembara, para pencari belalang kini hingga dari luar daerah. Kalau kita tetap naik, pasti hanya akan dapat sedikit nanti. Gimana kalau cari tempat lain aja? Ucap salah satu warga dari rombongan kami. Gumuk Jati misalnya, ucap salah satu pemuda yang bernama Dimas, membuat yang lain langsung terkejut. Bagaimana tidak? Konon Gumuk Jati itu tempat yang angker. Ada yang bilang di sana adalah tempat bersinggah Ratu Pantai Selatan, atau yang disebut juga Nyai Roro Kidul. Gumuk Jati itu sendiri adalah sebuah tanjung, karena letaknya berada di bibir pantai dan menjorok ke laut. Jangan ke sana, angker. Kata siapa? Saya pernah cari belalang di sana, bahkan belalangnya lebih besar-besar. Bagaimana yang lain? Apa setuju kalau kita ke Gumuk Jati? Tanya Pak Nur Salim kepada yang lain. Kalau kita tetap di Bukit Utama, pasti hasil tangkapan kita sedikit. Kita ke Gumuk Jati saja sudah, insya Allah tidak apa-apa. Akhirnya mereka semua menyetujui untuk ke Gumuk Jati. Gumuk Jati tidak seberapa jauh dari Bukit Utama. Kita cukup berjalan kaki ke arah selatan melewati kaki Bukit Utama. Kami begitu riang gembira, berjalan sambil bersenda gurau bersama. Sesekali ku gendong adikku, sambil bernyanyi naik-naik ke puncak gunung, adikku benar-benar senang. Aku dan Rena berjalan beriringan. Setelah sampai di kaki bukit, ternyata di sana ada sebuah posko, namun tak nampak satu orang pun di sana. Kami beristirahat sejenak di sana. Tiba-tiba mendung dan suasana nampak begitu gelap. Gerimis rintik-rintik mulai turun. Walau sedikit kecewa karena cuaca, namun kami tetap bertahan di posko, karena kami sudah terlanjur berjalan sejauh ini. Kabut tebal tiba-tiba muncul, hingga tak terlihat apapun. Kabut itu seakan menyelimuti Gumuk Jati, dan kami semua mulai takut dan mulai ada yang saling menyalahkan karena datang ke Gumuk Jati. Akhirnya Pak Nur Salim menengahi dan menyarankan kepada mereka agar tetap tenang dan berdoa. Pak Nur Salim pun memimpin untuk berdoa dan kami berdoa bersama. Kupeluk Ian sambil kuusap-usap punggungnya karena dia begitu ketakutan dan ingin menangis. Alhamdulillah kabut tebal itu tak berlangsung lama. Setelah menghilangnya kabut itu, kini suasana menjadi cerah kembali. Sinar matahari kini menyinari lagi. Kami pun bersyukur dan hendak menaiki Gumuk Jati dengan segera, karena jam sudah menunjukkan pukul 10:30. Sampai di atas bukit, kami pun begitu takjub dengan pemandangan di atas. Laut terlihat begitu indahnya. Angin laut menerpa, membuat rasa sejuk begitu terasa. Dan yang paling penting adalah belalang jati yang begitu melimpah. Benar kata Kak Dimas, bahwa di sini belalangnya banyak dan besar-besar. Kami pun dengan gembira menangkap belalang-belalang itu tanpa alat, seakan mereka begitu pasrah untuk kami tangkap. Bahkan dengan sekejap saja, satu karung yang ibu bawa sudah penuh dengan belalang. Ian dan Yuki juga ikut menangkap belalang-belalang itu. Kalau tahu banyak begini, saya udah bawa karung besar 10 kiloan, ujar Kulia kepada yang lain. Aku bilang juga apa, di sini belalangnya banyak dan besar-besar, kata Kak Dimas. Dia memang penangkap belalang yang memang sudah tahu di mana tempat-tempat yang banyak belalangnya. Kami masih asik menangkap belalang, namun tiba-tiba datang seorang wanita cantik menghampiri kami semua. Kecantikannya bagai boneka Barbie hidup. Bajunya seperti baju kerajaan zaman kuno. Ada 2 pengawal di sebelah kanan dan kirinya. Seketika kami semua bengong melihatnya. Antara takjub, aneh, dan takut. Kami pun langsung diam tak beraktivitas. Walau terlihat bersahabat, namun tetap saja kehadiran wanita cantik dan 2 pengawalnya itu cukup membuat kami semua merasa merinding dan takut. Takut jika wanita itu benar Ratu Pantai Selatan.
dan salah satu dari kami harus menjadi tumbal. Itu pemikiran kami saat itu. Ambillah apa saja yang kalian butuhkan di sini, secukupnya dan jangan berlebihan. Dan yang harus kalian ingat, jagalah selalu kelestariannya. Jangan merusak ekosistem dan jangan membuat kotoran. Suaranya begitu tegas namun sangat merdu. Setelah berbicara demikian, wanita cantik itu pun undur diri dengan sedikit menggagungkan kepala kepada kami sambil tersenyum. Lalu dia berlalu ke ujung bukit diikuti dua pengawalnya. Kami masih diam 1000 bahasa, dan masih diam tak melakukan apa-apa. Suara Ian menyadarkan kami semua. "Ibu, belalangnya ada yang lari tuh." Seketika ibu langsung memunguti belalang itu dan kami semua melanjutkan aktivitas kami. Wajah-wajah kami diliputi kebingungan atas apa yang terjadi barusan. Namun tak seorang pun yang membicarakannya lagi, karena khawatir wanita itu mendengar pembicaraan kami. Akhirnya kami pun mempercepat mengisi karung-karung yang kami bawa dengan belalang. Setelah semua terisi penuh, entah sudah berapa lama kami berada di Gumuk Jati ini, karena belalang yang begitu melimpah membuat kami lupa dengan waktu. Kita tak tahu saat ini sudah jam berapa, karena jam tanganku tiba-tiba mati. Bahkan semua handphone tiba-tiba mati. Jadi kami tak tahu saat ini sudah jam berapa. Suasana masih terang benderang di atas bukit. Matahari masih menyinari dan kami mengira ini masih siang. Kami memutuskan untuk turun bukit karena kantong kami sudah penuh dengan belalang. Walaupun begitu, belalang-belalang di Gumuk Jati ini masih banyak. Kami tetap memutuskan untuk segera pulang, karena sudah tidak ada lagi kantong untuk mengisi belalang-belalang itu. Setelah kami turun dan sampai di posko, tiba-tiba dengan seketika, suasana berubah gelap seperti larut malam. Kami pun langsung ketakutan karena begitu gelap gulita tanpa penerangan. Padahal di atas bukit tadi, suasana masih terang seperti siang hari. Sungguh semua orang pun menjadi panik karena hal itu. Pak Nur Salim langsung menginstruksikan kepada kami agar tenang dan saling berpegangan satu sama lain. Tak henti-hentinya kami berdoa. Ada yang sudah sesegukan, dan ada pula yang melantunkan ayat kursi dengan khusyuk dan beristighfar, sedangkan aku sendiri jangan ditanya lagi. Aku sedari tadi sudah menangis sambil menggendong Ian, sedangkan ibu membawa 3 karung belalang dan bekal yang belum termakan oleh kami. Alhamdulillah setelah berjalan terus sambil berpegangan, kami mulai melihat sebuah lampu yang berada di pos utama tempat kami menitipkan motor. Ada beberapa orang di sana yang langsung menghampiri kami. "Dari mana hingga larut malam begini, Pak?" "Dari Gumuk Jati, Pak," ujar Pak Nur Salim. "Astagfirullah," ujar orang itu. Kami pun pulang dengan perasaan lega, karena bisa pulang dengan keadaan selamat, walau harus mendapat kejadian gaib saat di Gumuk Jati. Piknik yang aku pikir menjadi cerita seru, ternyata kini menjadi cerita mistis yang menyeramkan dan tak terlupakan bagi kami.